Jadi asisten praktikum ini hal apa sih yang kakak pelajari gitu? Oh, yang aku pelajarin itu apanya nih? Kayak intisari, ya kayak apa ya? Apa sih? Misal kayak, oh ternyata managing orang tuh sesusah itu, atau ternyata ngurusin RAB tuh sesusah itu kayak gitu. Iya sih. Gimana dong? Maksudnya, iya bener sih. Memanage orang itu nggak segampang itu. Udah gitu sebenarnya ini kan ketemu di tiap minggunya. Jadi kayak nih nggak bisa nih kalau kesel sama praktikan sendiri gitu loh. Iya, iya. Karena minggu depan bakal ketemu gitu loh. Dan nggak mungkin dong kita punya dendam pribadi ke salah satu mahasiswa ataupun Iya, di praktikannya. Itu nggak profesional dong kayak gitu. iya benar. Nah itu yang sebenarnya susah kayak gitu. Buat ngatur emosinya sendiri gitu. Regulasi emosinya Iya, sulit. jadi kan kalau misalkan di apa namanya di praktikum itu kalau misalkan asistennya pun nggak sesantai ataupun strict kayak gitu, belum tentu praktikannya itu suka ya. Kalau misalkan asistennya itu strict gitu. Iya, benar. Sebenarnya mau aja aku nyoba buat strict kayak gitu, tapi kayaknya bakalan nggak cocok gitu loh. Takutnya praktikannya itu ngejalanin praktikumnya nggak seleluasa mereka gitu loh, Iya. nggak sesantai itu, malah kayak ada tekanan sendiri, diri sendiri nggak suka ditekan, ngapain harus nekan orang lain kan gitu. Bener-bener, bener banget sih. Terus kan kakak ikut BEM ya, selama kakak jadi asisten praktika kan kakak ikut BEM. Iya. Itu cara managing waktunya gimana sih kak? Hmm, sulit, susah ya. Enggak sih, susah sih sebenarnya managing itu. Susah. Iya, tapi untungnya kalau misalkan aku tuh ya kemarin rata-rata, karena aku nggak ada rangkap di yang kayak tadi pertanyaan tadi itu, praktikum rangkap weekend itu. Jadi aku eh, buat si praktikum karena ini kena ya pagi sampai siang gitu. Jadi nggak ada yang kayak susahnya sih. Gimana sih? Dapat gak sih? Maksudnya yang kayak gitu loh. Sebenarnya susah, tapi gampang. Gimana? Susah-susah gampang Ya berarti. susah-susah gampang. Karena rada-radanya ini kalau organisasi seringnya di malam kan. Iya. Mungkin nggak praktikum malam. Oh pernah sih ya, pernah. Iya, praktikum malam sih pernah. Tapi cuman buat mengambil data dong terus pulang gitu loh. Jadi bukan yang seformal itu gitu. Jadi kadang aku mengesampingkan organisasi dulu karena emang apa namanya, apa sih kata-katanya tuh, apa ya, apa sih kata-katanya, Eh, punya punya prioritas utama dulu gitu. Di situ kan aku udah berkomitmen buat ikut jadi asisten praktikum gitu loh. Otomatis ada beberapa hal yang harus aku kesampingkan buat eh, praktikum itu berjalan lancar juga gitu loh. Jadi tentang si organisasi ini ataupun tugas aku pun juga, itu tugas aku sendiri itu aku kerjakan di malam hari gitu loh. Pas emang nggak pas praktikumnya aja gitu. Malam hari pas gak praktikum. Iya. Oke. Nah, dari Kasen sendiri kira-kira ada tip gak sih buat aku dan teman-teman yang nantinya mau mendaftarkan diri jadi asisten praktikum gitu? Ada tipsnya nggak? Tipsnya. Tipsnya. Ya pede aja dulu gitu. Karena kadang ada sini case di teman aku. Ayo Sen jadi asisten, Sen ayo Sen bareng sama aku di ini, di asisten ini kayak gitu segala macam. Tapi akhirnya dia nggak jadi asisten karena kurang pede aja gitu loh. Nggak Kurang. apa-apa kok banyak omong tuh, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa kayak apa namanya, ayo jadi asisten ini, ayo ini kayak gitu loh. Asal pede aja dan jangan omdo gitu loh. Kalau omong doang nanti ya udah nggak bakal terrealisasi dan itu bakal berulang terus menerus, sifatnya kayak gitu aja. Harus tanggung jawab sama kata-katanya sendiri Iya gitu gitu ya. loh. Kalau misalkan emang mau, coba aja. Dan apa yang perlu disiapkan juga mental aja. Maksudnya nggak usah yang kayak, aduh tapi aku nggak bisa nih, aduh aku tapi nggak pernah nih ngajar nih kayak gini. Sama kok, semua orang pasti dimulai dari nol ya, kayak kata mas-mas di pom bensin gitu. Dari nol ya mas? Iya, Gitu. jadi semua langkah tuh pasti diambil dari nol gitu. Iya. Jadi kalau misalkan takut salah melangkah, ya jangan takut gitu aja. Pede aja gitu.
Tapi kalau salah gimana? Kalau salah ya udah itu dijadiin pengalaman aja gitu loh. Karena kalau misalkan kita takut buat mengelangkah, in the end ya udah kita nggak bisa jadi apa-apa gitu loh. Bener ya. Take it or leave it. Aduh. YOLO aja. YOLO banget. Oke, aku mau minta kakak tahu ini gak sih kayak ranking gitu, kayak top-topan kayak Oh, gitu. nge-rate. Nge-rate. Udah mulai nih. Jadi nanti aku bakal menyajikan pertanyaan ke kakak. Ada top 5 kayak gitu. Nanti kakak sebutin nomor 1 itu yang paling kakak suka, favorit. Terus yang ke bawahnya mengikuti. Oh, iya. Kayak gitu. Oke guys, sebutkan 3 matkul atau praktikum terfavorit kakak. Apa ya? Refrigerasi. Itu ada praktikumnya gak kak? Ada TPRHP. Oh iya ya. Iya. Kakak jadi aspennya ya? Iya, benar. Pantes. Terus ada teknologi industri Surimi. Surimi. Itu jadi asisten juga. Terus ada satu lagi itu diversifikasi. Oke. Aku penasaran nih sama diversifikasi. Kayak diversifikasi maksudnya tuh gimana? Itu serunya karena kita nggak selalu tentang ikan, tapi isinya tuh ikan. Jadi kita bikin nugget tapi dari ikan gitu. Lebih ke masak-masak kayak Iya, gitu. iya itu yang aku bilang praktikum rangkap tuh di situ pas itu aku. Oh. Dan itu bener-bener yang kayak ya udah seharian kita masak-masak. Jadi kan yang nggak terbebani kan. Kayak Iya, satu bener-bener. harian kita masak-masak mungkin capek aja. Capek yang tapi bisa makan kan iya, hasilnya. iya bener-bener. Habis itu kita makan di praktikum diversifikasi. Ada udah disiapin nasi juga. Itu nasi bawa dari rumah atau gimana? Iya, bikin di situ sih. Oh, bikin di situ. Iya, gitu. Jadi kan enak ya, capek terus kenyang gitu loh. Dan asistennya juga pas itu asik-asik aja gitu loh. Oke. Kayak ada yang bikin seblak gak sih di sini kak? Enggak sih, enggak sampai seblak. Seblak ikan gitu? Enggak, Oh, enggak. enggak ada. Gila dia bikin seblak, Cok. Aduh. Berarti kalau misalnya selama kakak jadi asisten praktikum ini, apa sih hasil produk apa yang menurut kakak paling kreatif gitu? Paling kreatif nori. Nori. Iya. Itu bikinnya lama kan kak? Iya, pas itu pakai oven sih. Jadi bener-bener yang dibikin duluan. Jadi itu kan praktikum diversifikasi sih itu. Kayak paling menarik sih nori pas itu. Tapi mungkin pas itu gagal ya. Oh gagal. Iya. Padahal itu kayak itu udah krenyes juga. Tapi yang bisa diambil cuma dikit karena menempel sama loyangnya gitu. Kurang minyak apa atau gimana? Enggak sih, nggak tahu ya. Kayaknya pas itu tuh karena emang harusnya pakai kertas apa namanya? Kertas baking ataupun pakai mentega dulu gitu loh. Karena itu langsung bener-bener dari bubur rumput laut itu langsung ditaruh di loyangnya aja tanpa ada pembatasnya gitu loh. Biar susah. Jadi susah diambil aja gitu. Oke. Selanjutnya Oh, sebutkan 3 dosen. sebutkan 3 dosen THP terfavorit. Aduh. 1. Ya pasti kan kakak ngerasa kayak semuanya tuh favorit Iya. ya, semuanya Iya nih. baik banget gitu, makanya jadi susah gitu ya untuk ngeranknya kan ya kan. Tapi yang menurut kakak paling cocok gitu sama gimana ya, cara ngebimbing gitu, cara ngajarnya menurut kakak yang paling cocok sama kakak tuh dosen siapa gitu? Oke. Ini dari paling enak mengajar tuh ada Pak Fahmi. Oh, Pak Pak Fahmi. Fahmi. Oke. Ada Pak Fahmi, terus ada Pak Apri. Pak Afri, oke. Ya kenapa? Tanda susah ya sebenarnya. Tapi penjelasan tuh bener-bener jelas gitu loh. Gitu loh. Maksudnya yang kayak walaupun PPT ini bisa dijelaskan lebih jauh lagi, walaupun cuma satu slide doang kadang beliau-beliau ini. Iya. Terus siapa lagi ya? Ada Prof Eko juga. Prof Eko. Iya, Prof Eko Nur Cahaya Dewi. Aku belum pernah diajarin sama Prof Eko. Tapi kenapa Prof Eko ada di top 3 dosen THP gitu?
nggak tahu kenapa tapi Prof Eko tuh kalau ngasih masukan setiap kalau misalkan kita ada presentasi segala macam itu bener-bener masuk gitu loh. Yang kayak kita kurangnya apa, harusnya ditambahin apa gitu loh. Yang radanya itu emang jarang ditemuin dosen-dosen yang lain. Sebenarnya beliau ini care banget sama apa yang dikasihin, maksudnya yang kayak kita mempresentasikan sesuatu, dia tuh care kayak kita kurangnya apa biar kita lebih maksimal tuh beliau tuh bisa nambahin lebih banyak lagi gitu. Mungkin emang pembawaannya aja kadang kayak ngomel-ngomel gitu loh. Tapi sebenarnya enggak, itu care gitu. Aku paham aja gitu. Oke. Aku jadi gak sabar diajarin sama Prof Eko nih. Prof Eko ya. Prof Eko. Pengen, gak sabar gitu diajarin Prof Eko. Selanjutnya, sebutkan 3 metode pengolahan ikan yang paling kakak sukai. 3 metode. Pendinginan, Oke. pengeringan, Pengeringan. pengasapan. Aduh. Aku juga udah belajar itu sih. Tapi nanti pas praktikum gitu ada soal cara-cara pengasapan kayak gitu nggak? Pasti ada sih. Oh ada. Itu kira-kira semester berapa itu? Semester berapa ya? Lupa ya. 3, 4? Semester 5 Semester pengeringan. 5. Semester 3 itu pendinginan, refrigerasi. Iya. Terus pengasapan tuh semester berapa ya? Tradisional 3. Semester Iya, 3 ya? Oke. Iya. Ada dong harusnya. Iya, aku bentar lagi kayaknya nih. Bentar lagi belajar. Nanti pokoknya seru. Udah. Karena aku dulu online ya. Jadi kayak aduh, kalau misalkan offline lebih ngerti nih gitu. Kalau online kakak ngasepin ikan sendiri apa gimana? Enggak sih. Kan itu praktikumnya sama ini juga ya, sama asisten ya. Asistennya juga ngasih tahu lewat video gitu. Nah, ya gitu. Jadi kayak Ya kayak gitu ya. Maksudnya kayak ya udah selesai gitu. Kan kita nggak bisa ngerasain langsung juga produknya. Tapi ya online pas itu. Padahal sebenarnya kelihatannya asik gitu. Gak sabar. Selanjutnya, sebutkan 3 destinasi healing terfavorit kakak. 1, Satu. Telomoyo. Oh, itu enak banget, pemandangannya bagus banget. Telomoyo tuh Semarang bawah atau? Atas. Oh, Semarang atas. Iya. Semarang atas. Itu kalau misalnya dari Tembalang ke sana tuh berapa jam? Sebenarnya 1 jam sih. 1 jam. Kalau berangkatnya jam 1 pagi. Emang kalau misalnya berangkatnya di jam lain? Kalau berangkatnya di jam 12 siang ya dapat apa di sana, panas. Kan ke Telomoyo itu ngincernya apa namanya, sunrise-nya. Sunrise. Kalau sunsetnya pernah nggak? Enggak, karena ngapain nanti turunnya gelap-gelapan dari gunung ya? Iya sih benar. Iya kan? Agak serem-serem ya gitu ya. Bukan serem lagi sih. Berbahaya berarti iya, ya. berbahaya. Yang keduanya? Yang keduanya Ungaran. Ungaran. Oke, itu destinasi anak Tembalang favorit kayaknya itu. Nggak tahu juga ya. Kalau ini aku kan, ini kan aku ya. Kalau itu ke ini sih, ke Janjiu. Janji jiwa. Iya, Janji jiwa di mana tuh? di Ungaran. Itu enak tau di situ. Maksudnya kayak buat ya udah buat kayak ngumpul sama teman-teman. Maksudnya having fun aja di situ, ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Dan itu datangnya kalau itu tuh sore-sore gitu loh. Nanti nyampe malam. Ya biasanya kemarin sih tutupnya kayak jam 10 atau jam 9 ya. Kalau misalkan mau ke situ nggak apa-apa kok. Oke, ntar ajak-ajak aku ya kak. Boleh. Yang ketiganya apa nih? Yang ketiganya ke Semarang bawah. Maupun kemana itu, tapi itu jam Jam berapa? jam 10-an gitu loh. Jam 10. Iya, pas emang udah nggak rame itu. Oke. Tapi itu radanya jauh-jauh semua ya. Gimana ya? Buat yang nggak ada motor radanya susah ya kalau kayak gitu ya. Tapi biasanya sama teman-teman sih kak, kan pasti ada yang Iya, nebeng-nebeng pasti gitu dong. kan. Tapi kalau misalkan jalan kaki ada tau, deket di sini di Undip. Namanya Bukit Dipo. Oh bener. Itu tuh kalau misalnya, kalau aku pribadi duduk di Bukit Dipo tuh buat bengong. Iya, bengong doang, itu sore-sore enak banget. Tapi hati-hati sih pas malamnya, takut kepleset aja sih itu.
Emang kakak pernah kepleset malah? Enggak juga, maksudnya kan itu memperingati ya. Kalau misalkan takutnya kepleset jatuh gitu. Oh iya. Teman kakak ada yang pernah kepleset? Enggak Oh sih. enggak juga. Kan kakak ngomong kayak itu kayak tahu dari mana gitu loh. Karena licin, itu kan tanah semua gitu. Kalau habis hujan, jatuh. Oke. Gitu. Selanjutnya sebutkan 3 tempat nugas yang paling posisi enak. Ini bebas mana aja kan? Bebas dong. 1 kosan. Setuju. Itu bisa tidur kan tiba-tiba gitu loh. Dan kita nggak usah pakai pakaian yang kayak bagus segala macem gitu loh. Terus yang kedua di embun senja, tapi di bagian indoornya Embun senja yang indoor. Itu Iya. di embun senja yang indoor tuh pakai AC apa? pakai AC. Pakai AC. Iya. Udah pernah ke embun senja? Belum. Ajakin Kak. Gimana ya ngajakinnya ya? Gimana Kan ya? udah gak ada tugas nih. Ngerjain tugas aku berarti. Enggak dong. Enggak ya. Aduh. Yang ketiga itu mana ya? Gak ada sih, aku cuma di tempat itu dulu. Kos temen. Enggak. Oh, Karena enggak. itu tempatnya buat main. Tidak boleh ada campur tangan tugas ya? Iya nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus fokus bermain, fokus mekanik gitu. Palo. Udah enggak sih? Oh, udah enggak. ML. Iya. Oh, sekarang. ML. Kenapa ini? Tapi Gak kuat. kalau misalnya apa sih namanya? Kalau misalnya yang kos-kosan itu emang nggak ke distract Kak. Kan karena di kosan gitu biasanya ke distract buat main HP. Karena sendiri doang kan ke distract main HP gitu-gitu. Ada beberapa cara sebenarnya kalau aku tuh buat nugasnya. Bagi-bagi dong Kak. Jadi pasti kalau misalkan di kursi gitu kerjain di meja kursi kayak gini, itu pasti bakalan yang kayak, aduh capek nih mau rebahan dulu lah. Caranya buat nggak rebahan itu kalau aku ya udah di kasur dipenuhin bareng. Kayak dipenuhin buku gitu loh. Ornamen-ornamen Iya, unik gitu. yang bikin itu kayak aduh ini berantakan nih nggak bisa nih kalau tiduran di sini gitu loh. Makanya kayak oh ya udah deh kerjain dulu aja sampai selesai. Habis itu Gitu. lanjut beres-beres kasur gitu. Iya baru deh tidur. Gitu. Bisa juga. Nanti aku coba. Boleh coba. Oke. Untuk Mas Chen, kan Mas Chen ini di BEM FPK sampai 2 periode, terus di BEM Undip 1 periode. Kenapa Mas Chen itu bisa tertarik itu untuk bertahan di organisasi selama 3 tahun berturut-turut gitu? Dan gimana sih cara kita milih organisasi yang kita rasa tuh cocok buat kita gitu? Kalau buat organisasi yang cocok tuh sebenarnya bener ikutin hati aja gitu loh. Ngikutin hati gimana tuh Kak? Karena dulu jujur aku tuh udah ikut internship duluan gitu loh. Ngeliat nih isian BEM tuh kayak gimana sih. Wah bisa kenal sama jurusan lain juga loh gitu loh. Padahal sebenarnya sebelum aku join ke internship itu pun juga aku sebenarnya mau masuk ke himpunan gitu loh. Aku tuh punya yang kayak udah lah himpunan aja deh nyoba himpunan. Karena pas SMA pokoknya dari dulu tuh aku nggak pernah organisasi gitu loh. Jadi pas kuliah tuh mau kayak mau deh nyoba ikut organisasi, nyoba deh dari himpunan dulu deh. Tiba-tiba ada yang ngajakin ayo saya ikut internship gitu. Tapi alhasil aku keterima di internship itu dan aku ngerasa kayaknya lebih nyamanan di BEM deh. Walaupun bener-bener kayak ini dari tiap jurusan yang berbeda gitu loh di BEM ini gitu. Dan akhirnya kayak ternyata cocok gitu loh. Yang tadinya aku nggak mau ternyata aku cocok gitu. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang kayak ngerasa nyaman aja pas di BEM-nya itu. Berarti sampai 2 periode berarti emang menurut kakak udah cocok banget lah di kakak gitu. Iya. Terus kalau caranya biar kayak devoted gimana sih kayak devote our heart to Gak bisa bahasa Inggris. kayak apa ya? Responsibility kayak bertanggung jawab atas pilihan kakak gitu. Gimana ya?
caranya gimana ya coba? Kayak gimana untuk kakak benar-benar tetap stay gitu untuk ada di BEM gitu? Satu, kalau aku itu lebih ke naro beban sih di aku sendiri, kayak ini aku kan udah ikut ya, masa ya nggak diselesain sih gitu. Terus yang kayak pernah sih demot Iya, demo. buat organisasi, tapi tuh balik lagi kayak buat ke beberapa orang pasti kayak masa ya tiba-tiba hilang, masa ya tiba-tiba kayak gini segala macem, lanjutin aja lah, orang cuman tinggal beberapa hari lagi gitu, yang kayak gitulah, yang memotivasi diri sendiri aja. Kalau misalkan lagi demot gitu loh, misalkan kayak lagi nggak banget nih perasaannya gitu, ya healing aja gitu. Healing. Jadi Itu kalau misalnya healing stres-stres kayak gitu sendiri atau sama teman? sendiri. Karena kalau Sendiri. kadang kalau misalkan ngajak temen tuh redanya bukan healing sih, pasti temen ngajak sini lagi yuk, sini boncos. Gitu. Kan kalau sendiri kan bisa menahan diri gitu loh. Kan kalau buat nahan orang lain belum tentu bisa gitu. Oke. Tapi kalau misalnya teman kakak yang boros kakaknya nggak boros, nggak bisa ya? Jadi kakak kayak ikut-ikut gitu. Iya. Tidak bisa menahan diri kalau sama temen gitu Iya ya. lah, kalau ada ajakan Tony Roci tuh ya ikut aja. Bener sih. Terus kan kakak ini pernah jadi ketua bidang KPSDM di BEM FPK. Enggak. Pernah jadi kepala divisi Ya. BEM FPK. Terus pernah jadi koordinator divisi KPSDM di BEM Undip gitu. Gimana cara kakak motivasi anggota tim atau teman organisasi supaya tetap semangat, tetap produktif gitu? Sebenarnya itu karena kalau misalkan itu kan posisinya udah di Kadif ya, di atasnya gitu loh. Kita punya anak-anak gitu. Motivasi teman-teman sebaya kita ataupun di angkatan bawah kita tuh caranya satu dulu sebenarnya. Kita harus tahu sifat anak ini tuh gimana gitu loh. Gimana sih caranya biar kita benar-benar satu jalan gitu loh. Kita udah di sini nih. Masa ya tiba-tiba dia demot terus kita tinggalin, terus kita ya udah biarin aja gitu loh. Kadang tuh kenalin dulu aja sifat teman-temannya gitu loh. Dan akhirnya kalau misalkan udah kenal ya kita saling menyemangatinya, tergantung dari sifatnya anak ini, suka disemangatin kayak gimana sih. Kita ajaklah berbicara dulu gitu. Kita ajak diskusi gitu. Eye to eye Ya, kan. four eye. Iya, Empat empat mata. mata najwa gitu. Yang pasti di sini buat kamu staf muda ya. Iya, aku baru staf muda. Pasti yang kayak kabit di Hima ini pasti yang kayak aduh anak aku hilang nih, gimana ya gitu. Coba dong kenalin dulu anaknya itu kayak gimana. Mereka tuh suka kalau kerja ataupun yang kayak kita tuh prokeran tuh sukanya dengan cara apa sih gitu loh. Santainya gimana gitu loh. Kenali sifatnya, yang kayak kita tuh nggak suka kalau rapat lewat dari jam 10 itu mentok buat istirahat ataupun kita having fun aja, chit chat aja gitu loh. Benar. Jadi mengenali sifat dari orang-orang sekitar itu penting sebenarnya. Tapi jangan too much juga gitu, karena radanya kalau berlebihan capek sendiri gitu. Bukan baper kalau berlebihan. Enggak usah ke situ lah ya. Kan susah ya kalau itu udah berapi gitu. Oke. Selama kakak di organisasi ini, momen apa sih kak yang paling berkesan? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Okay. Karena aku enjoy. Karena enjoy. Ngejalaninnya enjoy. Semuanya berkesan. Tapi paling berkesannya lagi ini mah bukan ini. Maksudnya kalau paling berkesannya lebih ke ini sih. Aku di tahunan ketiga ini bener-bener yang kayak ngerasa kayak lagunya Nadine Amiza. Apa tuh? Semua aku. Oke. Jadi tuh yang bener-bener kayak ngerasa anak-anaknya itu care gitu loh sama kitanya juga. Kalau sampai di titik itu berarti artinya kita berhasil. Kayak gitu. Berarti kakak juga udah ngerasa, berarti kakak di organisasi itu juga kayak gitu. Kakak udah ngerasa berhasil gitu.
udah sih kayaknya ya. Tapi kan kalau pandangan dari orang lain itu nggak tahu. Subjektif. Tapi nggak usah ngelihat lah, nggak usah dengerin pandangan orang lain terhadap kita. Tapi yang kayak ya kita nyaman, gimana ya? Oke. Kalau Mas Chen, kita bisa berangan-angan untuk kembali ke masa lalu. Kembalikanku. 4 tahun pas kakak baru jadi maba, baru yang tadi first impression menginjakkan kaki di Tembalang. Aku mau nanya kakak, ini kembali menjadi maba. Itu kalau misalnya kakak kembali jadi maba dengan ilmu-ilmu atau ingatan yang sekarang, hal apa yang kakak lakukan? Lebih berhati-hati melangkah gitu, karena nggak semuanya yang pas aku lewatin itu alus-alus aja ya. Tapi tuh nggak jadi pengalaman dong kalau misalkan berhati-hati melangkah gitu loh. Kalau misalkan disuruh ngerubah, nggak ada sih yang mau aku rubah. Aku bahagia sama versi aku yang terbaik di sini. Sakitnya keren banget. Aduh. Tapi untuk apa sih, kayak kakak pengen lebih aktif lagi atau gimana, atau kayak udah kayak gini aja gitu udah? Hah? Gimana? Misalkan kakak mau nyoba organisasi-organisasi lagi gitu yang lain gitu. Kalau misalnya masih jadi maba gitu bisa, atau kayak ya udahlah untuk yang sekarang aja gitu sampai kayak apa sih, gak ada yang dirubah gitu. Lebih ke ini sih, harusnya dulu coba buat take responsible yang lebih banyak. Karena ngerasa kayaknya ini sih lebih ke bagian asisten ini nih. Kayak harusnya aku mulai lebih cepat sih. Aku kan mulai 2022 ya, 2022 akhir malahan. Kayak harusnya aku nyoba dari pas online juga aku udah nyoba gitu. Yang kayak gitu sih. Pengalaman-pengalaman yang kayak radanya aku tertinggal itu aja sih. Tapi kalau misalkan buat organisasi kayaknya enggak. Oh, ada. Apa tuh? Aku nyesel aku nggak mencoba untuk magang kayak MSIB gitu-gitu. Jadi dari tahun kakak MSIB udah ada ya? Udah sebenarnya. Tapi aku nggak mencoba aja pas itu. Jadi yang kayak rada nyesel sih. Sebenarnya itu berguna banget nantinya buat kerja gitu sih. Oke. Tapi aku nggak nyesel juga sih pas ngelanjutin kuliah juga karena nggak MSIB. Ya gitu sih. Masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? What if kakak diberi kesempatan untuk memimpin atau menjalankan sebuah startup atau perusahaan perikanan, produk inovasi apa yang pengen kakak buat? Produk perikanan berarti? Iya. Bakso ikan salmon. Mahal ya? Iya, tapi aku mau nyoba sih. Aku soalnya kayaknya gitu belum di Indonesia belum ada ya. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Ikan salmon. Nggak tahu sih, nggak pernah tahu karena ikan salmon kan teksturnya gampang banget hancur gitu ya. Tapi nyoba aja kan inovasi iya, ya. benar. Ini inovasi. Tapi bakal jadi lebih kenyal gitu nggak sih karena dia gampang hancur gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Kan belum dicoba. Oh, belum dicoba. Kan namanya juga inovasi. Gitu. Oke. Karena kita sudah ada di penghujung acara, terima kasih buat Mas Chen. Apakah ada closing statement dari kakak? Nggak nyiapin lagi. Closing statement ya. Buat mahasiswa, buat maba, buat kita yang mau semester 3. Oke, closing statementnya mending lebih ke ini sih. Buat teman-teman yang mau buat keluar dari zona nyamannya itu sebenarnya perlu banget di kuliah. Karena kayak kita stay di zona nyaman itu radanya plain aja gitu loh. Nggak ada tantangan lah di hidup gitu. Kalau aku ngerasain gitu. Jadi jangan takut buat mencoba hal baru, jangan takut buat melangkah dari nol walaupun kelihatannya susah, tapi kalau setelah dijalanin dan enjoy itu nyaman, kenapa tidak gitu loh. Benar gitu sih. Terima kasih. Oke guys, terima kasih buat Mas Chen.
Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See ya.